Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita intro dulu cuy. Yeah, let's go. Oke, jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah berita dari Sinar Harian ya, dari ini adalah website dari apa ya? Dari berita Malaysia yang judulnya Wanita Indonesia Hina Polis dan Tentara Ditahan gitu. Saya kaget sih mendengar ini ada wanita Indonesia hina polisi Malaysia gitu. Dan ini tepatnya ada di Malaysia gitu ya. Saya tidak tahu ini TKI ataupun pengunjung ke Malaysia gitu ya, orang Indonesia ini. Saya tidak tahu. Dan kemudian ada berita yang kedua yaitu yang saya dapat baru tadi gitu bos. Dan itu beritanya tentang seorang pria Indonesia yang melempari polis gitu ya, kalau nggak salah. Nanti kita bakal lihat ya bersama-sama. Nah di sini kita bakal membahas dulu atau melihat dulu beritanya tentang wanita Indonesia yang menghina polis Malaysia gitu bos. Oke. Nah jadi beritanya adalah wanita Indonesia hina polis tentara ditahan. Oke. Nah, Banting, seorang wanita warga Indonesia ditahan polis karena memuat naik status menjelikan terhadap petugas keselamatan yang menjalankan penugasan OP COVID-19 di kediamannya di Taman Delima di sini semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendan Azizan Tukiman berkata, tangkapan dibuat sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Kuala Langat kira-kira jam 7.30 petang. Wanita berusia 25 tahun itu ditahan susulan laporan polis yang dibuat seorang pengadu yang menerima makluman menerusi aplikasi WhatsApp daripada kenalannya. Oke. Kemudian kenalan pengadu memberitahu ada status bergambar yang dimuat naik dari Facebook. Pemilik bernama Juminten Kuica Koplak katanya kepada Sinar Harian hari ini. Azizan berkata turut ditahan adalah suami kepada wanita terbabit yang juga warga Indonesia. Semakan mendapati kedua-dua mereka berada di Malaysia secara tidak sah apabila melanggar Akta Imigrasi 1959. Polis merampas telepon bimbit milik wanita terbabit untuk siasatan dan mereka disiasati di bawah Sekjen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Sekjen 504 Kanun Keseksaan katanya. Terdahulu status dimuat naik wanita terbabit tular di media sosial dengan kenyataan menjelikan dalam dialek Indonesia ketika polis dan Angkatan Tentara Malaysia atau ATM menjalankan tugas pemeriksaan OP COVID-19 di Jalan Bunga Pekan Banting. Dan mereka juga ada yang mengatakan antara perkataan jelik itu adalah asu yang membawa maksud anjing. Oh, gila sih ini. Jadi ada kawan pergerakan gitu ya dari Malaysia, dari polis Malaysia, dari depan rumahnya gitu ya. Dan orang ini membuat status WA yang di dalamnya ada maksud asu gitu ya, yang berarti anjing. Dan ada teman dari orang pemilik ini kemudian melaporkannya ke polis, dan kemudian orang ini ditahan sih karena telah menghina dan juga dengan suaminya. Aduh, ini sangat tidak dapat ditiru gitu bos. Menghina aparat negara yang sedang bertugas untuk melakukan kawan pergerakan COVID-19 gitu bos. Jadi polis sebenarnya tidak bersalah gitu ya, kenapa harus dihina? Justru bagus sih menurut saya polis melakukan kawan pergerakan ini supaya bisa mencegah orang-orang untuk keluar gitu bos ya. Tapi kenapa orang Indonesia ini malah menghina gitu bos? Dan
dan wanita ini sudah melanggar akta imigrasi gitu bos. Jadi datang ke Malaysia-nya tidak sah gitu bos ya, sangat disayangkan sih. Nah kemudian ini ada yang kedua. Nah ini beritanya sangat masih fresh gitu ya, orang Indonesia berulah lagi gitu. Aduh sangat disayangkan sih di negeri orang gitu bos ya. Kita lihat bersama-sama. Petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Isu hangat petang ini, polis cedera dipukul warga Indonesia ketika buat sekatan jalan raya PKP. Berani kan orang Indonesia mukulin polis. Putrajaya, seorang anggota polis cedera dipercayai dipukul seorang warga Indonesia ketika sedang membuat sekatan jalan raya bagi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP di Prisin 14 hari ini. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Rosli Hasan berkata, kejadian berlaku ketika anggota polis berkenan memanggil suspek yang berjalan kaki melalui sekatan jalan raya. Semasa suspek mendekati polis itu, secara tiba-tiba suspek terus menyerang dengan menumbuk sebanyak 2 ke 3 kali dan terkena bahagian kening mata sebelah kiri anggota, katanya kepada media hari ini. Katanya anggota polis terpaksa menggunakan kekerasan minimum ketika hendak menangkap suspek karena suspek melawan sehingga berlaku pergelutan. Suspek telah mengalami sedikit kecederaan, yaitu calar pada bahagian muka, dan pemeriksaan ke atas suspek didapati gagal mengemukakan dokumen perjalanan diri yang sah, katanya. Rosli berkata siasatan awal juga mendapati suspek keluar rumahnya hanya untuk berjalan-jalan dan tidak mendapat menyatakan lokasi ditujunya. Suspek ditahan karena telah mendatangkan kecederaan kepada anggota, menghalang penjawat awam menjalankan tugas, melanggar peraturan 3 dalam kurungan 1, peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020, dan untuk siasatan di bawah Section 6(1)(c) Akta Immigration, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Oke, jadi yang salah sih orang Indonesia ini gitu. Aduh, untuk apa juga ya? Jadi yang salah sebenarnya ini adalah si orang Indonesia ini gitu bos. Untuk apa jalan-jalan tidak ada tujuannya gitu bos. Kenapa marah kepada polis? Polis sudah bertugas mengamankan negara supaya masyarakatnya tidak keluar rumah. Nah ini orang Indonesia sebagai orang tamu, kenapa harus jalan-jalan tanpa tujuan gitu bos ya, dan sampai memukuli polisnya gitu ya bos, dan akhirnya mendapatkan sanksi yang berat beberapa pasal ya yang tadi disebutkan nih. Sangat disayangkan orang Indonesia ini, kenapa ya, aduh. Saya malu nih lihat ada beberapa orang Indonesia yang seperti ini. Tapi percayalah orang Indonesia ini hanya 1-2 yang seperti ini. Selebihnya mereka semua adalah orang Indonesia, adalah orang yang baik-baik gitu ya. Kalian harus percaya itu. Dan ini hanya 1-2 orang saja yang seperti ini gitu ya. So mungkin saya untuk video kali ini, seperti biasa kalian yang subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa mencapai 2222 subscriber dan bisa membacakan semua nama subscriber dari channel ini. Semoga saya di video kali ini. See you next video. Salam serumpun, bye.